3. Saat ini bahasa Indonesia memang sudah benar-benar menjadi salah satu bahasa yang digunakan sebagai bahasa internasional. Apalagi di Australia, karena sangat dekatnya hubungan Australia dan Indonesia, banyak sekali orang Australia yang sudah sangat fasih berbahasa Indonesia. Sejenak terlintas dalam benak dan pelajaran sejarah yang pernah diterimanya. Awal trennya penggunaan bahasa Indonesia sebetulnya dimulai sudah sejak sangat lama, yaitu di awal tahun 2009. Saat itu seorang Presiden Amerika Serikat ke-44, yaitu Presiden pertama keturunan Afro-Amerika Mr. Barack Hussein Obama, sering sekali menggunakan bahasa Indonesia di setiap forum-forum penting. Hal ini tidak mengherankan mengingat masa kecil sang presiden yang pernah lama tinggal di Indonesia. Ketika media massa saat itu mulai sering sekali mengekspos berita-berita mengenai cara berkomunikasi sang presiden negara adik kuasa itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, maka menjalarlah Indonesian Language Fever di hampir seluruh belahan bumi. Belum lagi saat COVID melanda antara tahun 2019 sampai benar-benar hilang di tahun 2027, hampir semua masyarakat dunia memanfaatkan internet dan media sosial untuk berkomunikasi. Karena adanya pembatasan berkegiatan di luar, dan memaksimalkan kegiatan dari dalam rumah baik sekolah, perkantoran, perdagangan online dan lain-lain. Saat itulah banyak sekali bermunculan figur-figur publik maupun influencer lama dan baru yang sangat berjasa memperkenalkan Indonesia. Tidak saja dari keindahan alamnya, beragam suku bangsanya, tetapi juga kemudahan bahasanya. Selain para selebritis yang saat itu beralih ke dunia online, YouTube, Ome TV, Instagram, dan lain-lain. Banyak diantaranya beberapa influencer baru yang juga turut menggebrak mancanegara dan menimbulkan kecintaan terhadap Indonesia seperti Alif Bata, Vicky Naki, Alfie Rev, dan lain-lainnya. Seperti kata pepatah yang telah berumur ratusan tahun, tak kenal maka tak sayang. Maka begitu diketahui betapa mudahnya penggunaan bahasa Indonesia yang tidak memiliki past and future tenses, mulailah era di mana bahasa Indonesia mulai semakin dikenal dan menjadi bahasa yang sangat membanggakan. Bab 4. Pada tahun 2028 dunia mengalami krisis global terparah sepanjang sejarah. Dimulai dengan rontoknya perekonomian negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman. Kemudian merembet ke negara-negara besar lainnya di Eropa, China, Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Krisis global itu sendiri bermula dari adanya pandemi virus corona pada tahun 2019 atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 saat itu, dan menyebar ke seluruh penjuru dunia tanpa terkecuali. Menimbulkan tidak saja korban jiwa yang tidak terhitung jumlahnya tapi juga meruntuhkan sektor industri, ekonomi, keuangan, pariwisata dan lain sebagainya. Meskipun hampir seluruh negara di dunia bersatu padu untuk mengendalikannya, baik dengan pengadaan vaksin penangkalnya, maupun dengan pembatasan pergerakan manusia. Namun karena virusnya sendiri bermutasi dengan cepat dan membentuk varian-varian baru, maka hampir selama kurun waktu 2019 sampai dengan akhir tahun 2027 pandemi itu baru benar-benar bisa teratasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan mulai terjadinya bencana krisis pangan dunia pada awal tahun 2027. Pada saat seluruh dunia fokus untuk memusnahkan virus COVID-19, terjadi puncak pemanasan global yang meluluhlantakan sektor pertanian dan kehutanan dunia. Saat itu Indonesia merupakan satu-satunya negara dengan wilayah pertanian dan kehutanan yang paling luas dan subur di dunia. Maka berdasarkan hasil konvensi pangan dan hutan dunia, Indonesia mendapat tekanan keroyokan dari pihak negara lain untuk dipaksa menjadi tempat pertanian dan kehutanan internasional. Pertanian guna memenuhi lumbung pangan dunia, sedangkan kehutanan guna membentuk paru-paru dunia. Jika Indonesia tidak bekerja sama maka Indonesia dikenai sanksi embargo investasi dan ekonomi. Di masa itu Indonesia menghadapi tekanan yang luar biasa. Tidak saja dari luar negeri tapi juga dari internal dalam negeri Indonesia sendiri. Hal ini disebabkan karena belum kompaknya antara badan pemerintahan yang berkuasa saat itu dan Dewan Perwakilan Rakyat yang ada. Adanya kebijakan multipartai yang menyebabkan pro kontra di sana-sini, semakin memperbesar carut-marutnya perekonomian akibat COVID-19 di tahun-tahun sebelumnya. Dalam kondisi itulah,
Secara tiba-tiba muncul seorang tokoh muda yang segera menyadarkan rakyat Indonesia pada tahun 2028 dan banyak mendapat dukungan dari hampir seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Dengan teriakan yang sangat lantang, pemuda itu meneriakkan slogan, "Hargai sejarah, budaya dan lingkungan hidup, toleransikan keberagam-beragama, dan nasionalisme Indonesia." Dalam sekejap slogan pemuda itu terdengar di mana-mana, membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi dan mendapat dukungan masyarakat Indonesia. Semakin hari semakin besar dukungan itu, tidak saja dari warga negara yang tinggal di dalam negeri, tapi juga dari warga negara Indonesia di luar negeri. Dengan adanya dukungan tersebut maka membuat tokoh muda itu semakin berani berteriak lantang. Apabila dunia bisanya cuma mengancam, maka Indonesia balik mengancam untuk menutup diri dan memutuskan hubungan dengan dunia internasional yang sedang kelaparan dan kepanasan. Tak pelak lagi dunia terperanjat, Indonesia tak bisa lagi digertak. Bayangkan bila Indonesia ngambek bercocok tanam dan berhutan, maka kebutuhan pangan dan hutan yang selama ini sebagian besar bersumber dari Indonesia bisa terputus. Mereka baru menyadari bahwa tekanan-tekanan yang mereka lakukan atas nama konvensi dunia, tanpa adanya timbal balik yang memadai adalah keliru. Sedangkan meskipun sudah diusahakan dengan teknologi yang canggih, namun karena adanya faktor 4 musim, membuat negara mereka tidak pernah bisa mengembalikan sektor pertanian dan kehutanannya kembali seperti semula. Bisa dimengerti, rata-rata suhu panas di dunia yang memiliki 4 musim sejak awal tahun 2009 sudah menunjukkan anomali dengan 47 hingga 57 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata suhu dingin bisa mencapai -17 derajat Celcius. Anomali suhu dan cuaca itu terus bertambah ekstrim setiap tahunnya, dan titik maksimum mulai dirasakan tahun 2026 saat dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Saat itu hampir sebagian besar tanah di dunia tidak bisa digunakan kembali untuk bercocok tanam. Dalam kondisi seperti itu siapapun pasti akan berpikir bahwa tak ada gunanya lagi kekayaan dan kekuasaan mereka tanpa betul-betul membantu dan memperhatikan Indonesia yang jelas-jelas hanya memiliki 2 musim. Posisi geografi Indonesia yang terletak di tengah-tengah garis khatulistiwa berupa ribuan pulau yang dikelilingi lautan, nyaris tidak terlalu berdampak serius dengan adanya pemanasan global. Maka mengalirlah tawaran bantuan dari hampir seluruh negara di dunia untuk membujuk Indonesia tetap bercocok tanam dan berhutan dan tidak menutup diri. Tokoh muda tersebut tidak serta-merta menerima namun melaksanakan rembuk nasional dan menerima mandat luar biasa dari rakyat untuk membentuk Dewan Rakyat dan mengkerucutkan partai. Bila sistem pemerintahan masih menggunakan sistem yang lama, ditakutkan dapat menimbulkan penyalahgunaan dan penyelewengan dana bantuan internasional tersebut. Maka rakyat bersatu, legislatif pusat terdiri dari Dewan Gubernur. Legislatif provinsi terdiri dari Dewan Bupati Wali Kota. Legislatif kota kabupaten terdiri dari Dewan Camat. Legislatif kecamatan terdiri dari Dewan Lurah dan Kepala Desa. Sementara itu, Presiden, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa tetap dipilih langsung oleh rakyat. Setelah berjuang membantu pemerintah saat itu untuk memberikan ide-ide perbaikan sistem pemerintahan yang solid dan terpadu, barulah tokoh muda itu akhirnya terpilih langsung oleh rakyat menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2039. Dalam masa pemerintahannya dia dikenal dengan sebutan Bapak Satrio Bintuka. Diambil dari singkatan namanya Satrio Bhinneka Tunggal Ika, Sang Presiden. Selama masa pemerintahannya tidak saja menerima dukungan penuh dari dalam negeri, bahkan hampir sebagian besar negara di dunia mendukung penuh semua kebijakannya yang sangat pro-rakyat. Bantuan gratis luar negeri tak terhitung banyaknya mengalir. Industri dari hulu ke hilir di bidang pertanian dan kehutanan maju pesat. Industri-industri lainnya sebagai industri pendukung juga tak kalah maju dan berkembang. Negara Indonesia merdeka yang maju, modern, bermartabat dan berbudaya akhirnya tercipta. Tahun 2045 pada saat 100 tahun peringatan Indonesia Merdeka, terinspirasi dari namanya sendiri Sang Presiden mengeluarkan dekret presiden yang sangat populer saat itu. Yaitu mengenai pemberian nama-nama bayi yang lahir bertepatan dengan tanggal 17 Agustus tahun 2045 dan setelahnya, disesuaikan dengan jati diri bangsa dan berlaku mulai jam 0 AM.
Atas jasanya itu sang tokoh tersebut diberikan penghargaan oleh rakyat dan negara dengan julukan Bramanti Ah dan rakyat sekaligus sebagai Bapak Anak Indonesia Modern. Begitulah asal-usul nama pemuda itu yang sehari-harinya dipanggil Ah dan yang berarti sahabat.